Profesor Denny ini kan sangat memerangi korupsi. Iya, iya. Menurut Anda gimana? Ya kalau saya sih tidak terkejut lagi karena memang pengalaman saya selama bergaul dengan yang bersangkutan, saya ingat waktu SMA 94 dia lulus kuliah S1 itu ngurus paspor ke Banjarmasin. Nah ngurus paspor ini ngurus sendiri, saya nggak mau katanya pakai calo, saya ngurus sendiri. Saya nggak mau dikorupsi lah istilahnya yang terjadi. Nah waktu itu dia ngurus sendiri. Waktu ngurus pertama itu dia setelah semua administrasi itu imigrasi Banjarmasin, dia dimintai 450 waktu itu. Lah dia bilang enggak segini kan harganya, masa 450? Nggak percaya dia, lalu dia tanyakan kepada petugasnya pada saat itu. Lalu akhirnya dia bilang, kalau gitu saya tanya saja langsung ke kepalanya, saya mau ketemu dengan kepala imigrasinya. Langsung ketemu saat itu. Saya sebenarnya agak segan gitu. Jangan, udah aja, berapa sih? Enggak, ini bukan soal uang katanya, tapi ini soal perilaku yang korup. Langsung dia temui kepala imigrasi, dia tanyakan langsung, ini kenapa, benar nggak bayarnya segini? Mana dasar hukumnya? Ya namanya orang hukum kan, pasti pertanyaan pertama ada dasar hukumnya. Akhirnya kepalanya bilang, enggak, memang 150 saja. Ya kalau gitu saya bayar sesuai dengan harganya. Ini yang masuk ke kas negara, saya bayar 150 saja. Nah jadi sebenarnya soal anti korupsi itu sudah dari sejak dulu sudah. Itu satu ya. Dulu juga dia bentuk namanya setelah lulus itu dari UGM, selain dari dosen UGM, sebelumnya dari dosen UGM dia jadi pengacara. Salah satu yang dia keluhkan adalah soal mafia peradilan. Saya nggak bisa sendirian ini menghadapi mafia peradilan ini. Saya pasti akan terikut-ikut juga. Atau kalau saya dengan idealisme saya, susah ini nampaknya akan berhadapan dengan situasi yang memang sudah mafioso ini susah gitu. Itu salah satu misalkan. Sehingga dia misalkan gini, mau ikut tes pengacara, dia nggak mau bayar. Dalam artian bayar untuk nyogok gitu ya. Itu padahal waktu itu orang sudah lumrah, seorang pengacara tuh bayar gitu. Nah, kemudian setelah itu, misalkan akhirnya dia memutuskan tidak jadi pengacara karena menghadapi situasi itu tadi. Lebih baik jadi dosen katanya. Nah, ketika jadi dosen, dia juga membentuk namanya Indonesia, sebelum membentuk Pukat, itu ada yang namanya Indonesia Court Monitoring. Lembaga monitoring pengadilan. Karena dia melihat ada mafia di peradilan, lalu bentuk Indonesia Court Monitoring. Nah, pada saat itu, dia belum menginisiasi kegiatan waktu itu pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat lembaga presiden untuk lembaga kepresidenan. Nah itu dibiayai oleh salah satu lembaga gitu ya. Tapi dia tanya, ini uangnya dari mana? Oh halal lah istilahnya yang membiayai ini. Enggak bener ya, saya bener nih, saya pastikan betul tidak dari para mafia dan seterusnya. Oke jalan, kegiatan itu kita udah pertemuan tuh. Setelah pertemuan dia baru tahu bahwa itu dibiayai oleh salah satu yang bermasalah lah istilahnya, konglomerat bermasalah. Itu uang dia kembalikan. Jadi dia cari uang, dia balikin semua. Ini nggak jadi katanya. Walaupun sudah kegiatan itu dilaksana, orang sudah datang segala macam, kegiatan sudah berjalan. Dia balikin uang itu. Saya nggak mau katanya. Jadi dia istilahnya akun berhutang lah. Yang penting ini bisa dibayar gitu, tidak temakan duit orang itu. Nah itu sebenarnya jadi dari itu aja sudah terlihat bahwa bagaimana anti korupsinya itu sudah dari awal lah, bukan yang karena tren aja, karena kemudian mau calon aja misalkan. Bahkan sampai ketika jadi menteri, wakil menteri kita tahu bagaimana kapasitasnya. Dan saya membuktikan sendiri dari beberapa kasus. Jadi, sudah pernah mengalami langsung. Jadi saya misalkan saya tahu betul dia nggak akan bisa diajak soal kompromi soal korupsi. Maka ketika saya ngurus salah satu akte pendirian sebuah yayasan, saya nggak mau ngehubungin dia, walaupun waktu itu dia wakil menteri sudah misalkan. Saya langsung berhubungan dengan pegawai di sana di bagian yang mengurus itu. Nah ternyata itu ada pungutan liar di situ. Saya diminta waktu itu bayar sebanyak 7 juta untuk menyelesaikan satu akte yayasan. Pendirian yayasan itu yang diberikan oleh Kumham misalkan. Itu saya telepon langsung dia, "Deh, ini kok ada begini-begini?" Wah itu langsung dia sidak hari itu juga, langsung dia bersihkan hari itu juga, sistemnya langsung dirubah. Yang sekarang artinya orang tidak lagi ngurus akta yayasan ke sana, cukup dengan sistem online. Hari ini juga bisa di print sendiri langsung keluar misalkan. Itu salah satu. Termasuk waktu itu notaris. Waktu itu saya ingat ada salah teman minta bantu kepada saya, tolong ngomong dong sama Profesor Denny sebagai wakil menteri, bagaimana nih istri saya mau penempatan notaris. Loh saya bilang kan biasa aja itu. Enggak, katanya harus bayar 250 sampai 500 juta di tempat-tempat tertentu. Saya telepon juga Prof, saya
ini dapat informasi bahwa ada uang pungli ini untuk penempatan. Oh, hari itu juga dia langsung sidak, langsung dipecat, langsung disita segala macam, diproses yang bersangkutan misalnya. Jadi soal itu saya kira sudah terbukti lah dalam Iya.